silakan. Petugas bersama sejumlah relawan mengevakuasi Rasmiati, lansia berusia 83 tahun warga Dusun Sumber Langsep, Lumajang, Jawa Timur. Ia dievakuasi lantaran stroke dan sempat terjebak di dalam rumahnya saat banjir lahar hujan Gunung Semeru meluap ke permukiman. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus menyeberangi jalur aliran lahar sungai Regoyo yang cukup deras. Untuk kondisi yang di Sumber Langsep masih ada beberapa lansia yang belum terevakuasi. Tapi rencana kami mau telusur kembali, kemungkinan dengan tim BPBD nanti kita lakukan evakuasi kembali. Gitu. Sementara menurut keterangan warga, masih banyak yang terjebak di sekitar wilayah banjir menunggu untuk dievakuasi oleh petugas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak di kawasan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara memblokir jalan menuju Pelabuhan Belawan. Habis dijarai semua barang-barang. Tak sampai di situ, emak-emak ini juga menaiki angkutan kota dan menggeruduk Polres Pelabuhan Belawan. Mama bersama warga lainnya resah karena permukiman mereka hampir setiap malam diserang sekelompok pemuda yang terlibat tawuran. Bahkan saat tawuran terjadi, pemuda menyerang permukiman warga, merusak rumah warga hingga melakukan aksi penjarahan hingga kehilangan uang jutaan rupiah. Tawuran. Jadi kami warga di sini sangat resah. Kami mohonlah berilah bantuan untuk pengaman. Ya mulai dari aparat, mulai dari kelurahan, dari apa semua untuk menjaga, untuk mengamankan tawuran yang ada di sini. Kami sebagai warga sangat resah. Warga berharap dengan aksi ini, polisi dapat melakukan pengamanan di permukiman rumah warga dan menangkap pelaku tawuran yang sudah sangat meresahkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seram bro. Nggak tahu ditambah berpikir atau gimana tadi. Kapal motor yang ditumpangi seorang nelayan dan anaknya warga Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung terbakar dan nyaris karam. Petir menyambar kapal mereka di saat hujan gerimis di perairan Karang Langkore, Sungai Liat, Bangka Belitung. Kedua korban sempat melompat ke laut dan ditemukan oleh kapal nelayan lain yang melintas di lokasi. Hasanuddin, salah satu nelayan Kecamatan Sungai Liat, tewas karena mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Sementara anaknya berusia 12 tahun berhasil diselamatkan, namun mengalami luka bakar yang cukup parah dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Diketahui Hasanuddin berangkat dengan anaknya untuk pergi memancing pada 6 Desember dini hari. Namun saat tengah memancing, cuaca di perairan Karang Langkore, Sungai Liat memburuk dengan petir yang menyambar. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Acara resepsi pernikahan di salah satu gedung di Jakarta Barat viral di media sosial karena para tamu tidak mendapat hidangan makanan. Meski acara tetap berlangsung, namun meja konsumsi nampak kosong karena pihak wedding organizer berinisial AP diduga mangkir. Tak lama berselang, puluhan korban AP wedding organizer langsung menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Bahkan warga memboyong pemilik WO ke kantor polisi. Nah, makanya itu kemarin benar-benar yang waktu bermasalah dengan masalah catering itu memang baru sekali Mas untuk masalah catering. Sebelumnya kita tidak pernah untuk kekurangan catering, malah lebih. Iya, kita ada dapat yang review. Tapi jadinya kok Ibu nggak usah terlalu banyak cerita ke belakang, ke depannya gimana sekarang? Iya. Terutama yang di depan nih. Oke, sorry, Ibu bisa lanjut terus. Oke, kalau misalnya makanya ini saya masih bingung kalau misalnya tidak ada untuk penjualan atau pameran, saya masih kenapa juga.
Mas. Oke. Gitu. Oke. Mas, gitu. Apa cerita permasalahan awalnya? Saya akan mengusahakan upaya optimalisasi maksimal untuk semuanya teman-teman saya yang ingin mengembalikan haknya. Ya. Sabar, ya. Saya akan bicara sebentar. Ya. Di tempat apa? Ya. Sabar. Ada 230 pasangan yang diduga menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai 15 hingga 16 miliar rupiah. Hingga kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi dan sejumlah warga berusaha mengevakuasi motor milik pengendara yang terseret arus banjir. Hujan berkepanjangan yang mengguyur sejak Sabtu sore menyebabkan debit air di daerah aliran sungai di Kabupaten Pidijaya Aceh kembali meluap. Akibatnya permukiman warga di Kecamatan Meredu, Pantai Raja, dan Kecamatan Merah 2 kembali terendam banjir. Sementara menurut warga, luapan terjadi akibat pendangkalan sungai pasca banjir bandang bercampur lumpur yang terjadi sebelumnya. Seperti inilah kondisi pemukiman warga di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejauh mata memandang, ratusan rumah warga kini rata dengan tanah. Puluhan kendaraan juga hancur dan rusak akibat diterjang banjir dahsyat. Petugas masih berupaya mencari puluhan warga yang hilang. Kabupaten Aceh Tamiang salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Ratusan kendaraan terendam banjir bandang di sekitar kawasan Tamiang Sport Center Aceh Tamiang. Mobil dari berbagai jenis dan merek hingga bus terbengkalai di jalan raya. Para pengendara yang terjebak di lokasi tersebut awalnya berupaya menyelamatkan diri karena menganggap kawasan Tamiang Sport Center lebih tinggi dan aman dari terjangan banjir. Korban memilih menuju Tamiang Sport Center sebagai tempat penyelamatan sebelum akhirnya arus air datang lebih besar dari perkiraan. Sebelumnya banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang kembali menjadi perhatian nasional setelah muncul laporan sejumlah desa di wilayah tersebut lenyap tersapu derasnya arus. Dari Aceh Tamiang, salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ribuan perangkat desa dari berbagai daerah berjalan kaki dari depan Balai Kota DKI menuju Patung Kuda Jakarta. Masa tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau APDESI meminta Presiden Prabowo segera mencairkan dana desa tahap 2, terutama untuk daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terkena bencana. Jika tuntutannya tidak ditindaklanjuti, masa mengancam akan menggelar aksi lanjutan.